Di sisi lain, saya lebih percaya bahwa ketika kita itu pun memenuhi kualitas tertentu sebagai individu, rezeki itu pasti suatu saat akan datang sendiri. Nah, yang perlu kita bangun adalah bagaimana kita bisa memenuhi kualitas individu tersebut terhadap suatu teks dan bahkan konteks. Nah, contoh sederhananya kayak gini. Kita itu kalau misalkan mau menyelesaikan masalah, sekarang itu kita inginnya cepat. Sehingga apa? Gampang. Kemampuan analisisnya kurang. Jadi tinggal tanya aja kepada ChatGPT. Masalah problem selesai. Tapi apakah kemampuan analisa berkembang? Tidak. Halo teman-teman, kali ini saya akan ngobrol dan tanya-tanya cerita dengan teman saya yang sedang kuliah di Australia, namanya Muhammad Solihul Wafi. Oke, mungkin kita perlu menunggunya untuk saat ini. Ya, ini dia sudah datang. Halo, Gul, Eh, tambah gembila. Di Australia ya, banyak makan berarti ya. iya gimana ya? Makanan di sini relatif lebih terjangkau dengan keuangan yang ada di sini, jadi ya menyesuaikan. Gizi terjamin, Protein terjamin ya. protein terjamin karena harga makanan bergizi relatif lebih murah. Kenapa saya bilang lebih murah? Misalkan kayak susu segar, Iya. kita bisa dapat dengan harga yang relatif sama kayak di Indonesia, padahal secara kurs agak sedikit berbeda. Nggak beda jauh, nggak sampai 4 kali lipat, 5 kali lipat. Cuma naik sekitar 20% dari harga yang ada di Indonesia kan masih sangat wajar. Jadi ya, Sekarang di sana musim apa? kalau di Australia sekarang ini November masuk musim spring sebenarnya. Konversi dari winter mau ke summer. Nanti Desember Iya. itu mulai masuk ke summer. Cuman Eh, Semi suhunya berarti masih ya. belum stabil. Ya, suhunya masih masih belum stabil. Maksudnya kadang panas, kadang dingin. Cuman ya panasnya itu sampai ya maksimal 30 derajat atau 31 derajat. Nanti kalau summer itu bisa sampai 40 derajat Celcius. Jadi di sini itu sebenarnya nggak enak, nggak lebih enak di Indonesia daripada di sini secara weather, Iya. secara Iya, cuaca karena nggak ada bakul es teh di situ soalnya. ya di sisi lain karena ini sih, misalkan panas. Panas itu kalau kita di Indonesia merasa gerah bisa keringetan. Nah, di Iya, sini itu nggak bisa keringetan. Nah, itu kendalanya. Itu nggak tahu kenapa. Apa sebabnya bisa jadi karena lingkungan atau yang lainnya. Tapi kasus kanker kulit yang ada di sini itu termasuk paling besar. Di Australia itu termasuk paling besar sebenarnya. hmm, Daripada di Indonesia ya, kasus kanker. ya Kanker karena di kulit. sana Kalau 4 musim ya, faktor ya di sini negeri empat empat musim. musim. Lihat kok kemarin-kemarin ada fotomu masuk kayak di apa namanya poster sebuah acara gitu. Akhir-akhir ini sibuk apa ya? Hmm, oke. Kalau akhir-akhir ini karena saya baru saja selesai untuk semester pertama saya di Australia, kuliah di Monash ini untuk ambil master saya di Master of Education. Jadi sekarang sebenarnya sedang libur, jadi sedang libur 3 bulanan, 3 bulan lebih. Jadi kalau di Australia kita ada 2 kali intake biasanya Februari sama Juli. Kalau sistemnya per semester bukan per trimester. Nah, saya Juli mulai intake masuk kuliah, Oktober akhir selesai, tinggal nunggu nanti hasil nilai yang keluar di November ini. Nggak tahu, semoga sih hasilnya baik karena sudah mengusahakan yang terbaik. Cuman ya nggak tahu lah ya nanti. Optimis nggak remedi berarti?
mau nggak mau harus nggak remedi karena bayar kuliahnya mahal di sini. Satu term 1 tahun itu 350 jutaan kalau dikonversi ke Indonesia. Wow, itu di UIN satu semester, satu nganu itu kayaknya. Sampai lulus satu S1 gitu. Bisa banyak degree kayaknya deh. Soalnya saya dulu ambil kuliah di UIN, seingatku saya cuma habis 12 jutaan untuk SPP sampai lulus padahal 10 semester. Setelah aku hitung ya. Iya, ya saya nggak jauh dari itu lah. Sama lah. Sama-sama ya saya 11, berarti ya mungkin 11 12. Di sana kalau libur nggak ada kegiatan-kegiatan lain atau punya kerja sampingan gitu. Atau fokus studi aja. Hmm, sebenarnya kalau eh, di sini ya, di Australia itu relatif fleksibel untuk bekerja bagi para student. Kenapa? Karena setiap mahasiswa, setiap siswa itu punya hak, setiap student punya hak untuk bekerja. Orang yang memegang visa student punya hak untuk bekerja 20 jam Hmm, seminggu. Itu selama dia course. iya. Tapi kalau misalkan posisinya liburan, bisa dia ambil itu sebanyak mungkin sesuai dengan kemampuan dia membagi waktu. Tapi saya sendiri sekarang itu lagi apply untuk international conference, cuman masih menunggu pengumuman. Ya berharap keberuntungan berpihak, meskipun ini ya untuk opsi untuk bekerja dan lain-lain itu juga ini masih menjadi bagian dari opsi saya. Cuman kita Hmm, harus memahami bagaimana kemampuan kita dan mekanisme dari masing-masing orang yang memutuskan studi di sini. Maksudnya mekanisme beasiswa yang diambil. Contohnya kayak misalkan dia dapat beasiswa LPDP. LPDP itu kan tidak mengizinkan untuk bekerja. Jadi ya. harapannya mereka juga tidak bekerja, fokus untuk studi. Kalau misalkan beasiswanya AAS atau misalkan beasiswa RTP atau beasiswa mekanisme beasiswa yang lain di mana mereka dari instansi yang ngasih yang ngasih beasiswa itu mengizinkan untuk bekerja, it's okay. Tapi kalau institusinya tidak memberikan hak untuk bekerja, ya bagaimana lagi kita harus mengikuti aturan karena kita harus paham konsekuensinya gitu. Tapi kalau kamu lebih cenderung fokus atau memang lebih berusaha cari sampingan gitu. Ya, saya selalu berusaha untuk fokus. Tapi ketika liburan ini ya tentu saja saya berusaha membuka opsi, tapi meskipun enggak ini ya, enggak eh, enggak sengoyo orang-orang yang memang niat Ya, ke Australia untuk bekerja. Contoh kayak pemegang visa WHV. WHV itu iya, mereka memang orientasi sejak awal ke Australia itu untuk bekerja karena kalau misalkan kita bandingkan UMR, terutama di sini ya di Melbourne itu UMR-nya itu kisaran 23.000 per bulan. Nah, itu kisaran ini 23 jutaan. 23 juta. Iya, heeh. Tapi dua puluh Sebulan tiga sepuluh juta ribu. 23 juta itu di sini kategorinya orang miskin sebenarnya. Jadi jangan dibandingkan 23 juta ketika kita miliki uang sebanyak itu hidup di Indonesia dengan 23 juta ketika hidup di sini. Saya hidup di Melbourne meskipun Melbourne-nya itu termasuk daerah suburb yaitu Clayton, di mana rata-rata untuk sewa akomodasi per week itu 200 dolar. 200 dolar per minggu. 200 dolar per minggu artinya kisaran 2 jutaan bergantung kurs tentu saja. Nah, itu kan kurang lebih habis 8 jutaan ya. 8 jutaan Iya, sebulan. sebulan. 8 jutaan sebulan itu belum bill Iya, untuk bayar gas, air, dan listrik, internet juga. Nah,
Itu biasanya setiap orang habis kisaran 9 juta atau 10 jutaan per bulan untuk bilnya. Kalau misalkan Berarti ya, bisa ngirit ya mungkin dimakannya. ya kalau gajinya 2000-an berarti ya setengah dari gaji untuk hanya untuk tempat tinggal dan kebutuhan papannya. Ya itu baru untuk kebutuhan tinggal, belum untuk kebutuhan makan kan. Kebutuhan jalan-jalan, nah, kan Oh gitu. iya. Seumpama lah, aku bener. Seumpama kalau aku pengen tahu obsesimu aja sih. Kalau liburan ini ada pilihan untuk studi atau mungkin seminar berjangka beberapa hari, terus pilihan keduanya adalah untuk kerja, kamu milih mana? Hmm, tentu saja aku milih opsi yang pertama. Kenapa? Karena eh, bagi saya, meskipun ini ya, pundi-pundi pundi-pundi rupiah, pundi-pundi dolar itu mungkin penting untuk hidup, tapi kita bisa membuktikan eksistensi kita itu melewati hal yang lain. Contoh, ada semacam kebanggaan sendiri ketika kita itu bisa menjadi seorang presentator di event internasional kayak gitu. Itulah kenapa tadi di awal saya bilang saya lagi agak sibuk nyari untuk keperluan menjadi speaker international conference akhir-akhir ini karena posisinya memang mekanisme beasiswa yang saya ambil itu ngasih juga untuk at cost. At cost kalau Iya, untuk LPDP luar negeri itu kalau misalkan saya di Australia misalkan ambil untuk international conference di luar Australia itu dapat at cost sampai maksimal 15 juta. Maksimal ya. Misalkan saya ambil ke iya, UK di mana iya. tiketnya lebih mahal. Nah, 15 juta itu Oh, baru dapat tiket saja tentu saja. Jadi harus punya kos sendiri karena maksimalnya segitu. Tapi kadang-kadang ada hal yang nggak bisa diukur dengan apa ya, hanya sekedar mata uang, uang yang kita punya. iya. Makanya itu yang sedang saya upayakan juga. Merasa itu prestis atau prestasi saya, kayak gitu. Kalau misalkan itu tercapai. Kamu masih itu ya, merasa pribadi yang mengikuti passion. Hmm, menikmati bukan passion. Mendefinisikan passion itu kan agak sedikit rumit. Sedikit rumit Ya, karena kita itulah nanti, maksudku bahasa bahasa sederhananya hasrat lah. oh ya mungkin Lebih kayak gitulah. mengikuti hasrat pribadimu. Di sisi lain saya lebih percaya bahwa ketika kita itu pun memenuhi kualitas tertentu sebagai individu, rezeki itu pasti suatu saat akan datang sendiri. Nah, yang perlu kita bangun adalah bagaimana kita bisa memenuhi kualitas individu tersebut. Itu saja yang menurutku hal yang perlu dipertimbangkan karena eh, bagiku kalau misalkan aku bisa dapat uang banyak, tapi itu kan cuma sebentar. Hal yang lebih Iya, penting bagiku itu growth. Sebagai manusia itu hari ke hari nanti, misalkan sekarang posisinya saya mahasiswa, eh, 2 tahun lagi itu nanti saya ingin apa? register. Meskipun saya membuat plan, tapi saya juga membuka kemungkinan untuk plan itu berubah kalau misalkan ternyata dihadapkan dengan situasi yang lebih baik, atau misalkan ternyata takdir tidak mengizinkan kita mengikuti plan itu. Nah, semua hal itu tentu saja harus kita siapkan ya. Tapi at least sebagai manusia itu adalah salah satu wujud bersyukur bahwa kita itu punya pikiran. Kalau kita nggak berpikir, ya berarti kita tidak mensyukuri pikiran itu kan. Iya, iya. Pernah baca itu nggak? Wah, apa namanya? Sang Alkemis karya Paulo Coelho. Sang alkemis. Pernah dengar, cuman belum pernah. Coba, Ya, memang gimana? maksudku.
Maksud kalau kamu belum pernah baca, berarti kamu nggak terpengaruh dari isi novel itu. Berarti maksudku eh, caramu mengejar sesuatu, caramu mengikuti kata hatimu itu tidak dari narasi-narasi dari sang alkemis itu. Dari novelnya Paulo Coelho itu. Karena itu novel yang menggerakkan banyak orang di dunia dan banyak dibaca ya jutaan kopi di dunia karena dia menginspirasi dan menggerakkan. Tapi menurutku kapan-kapan kamu perlu baca deh. Versi bahasa Inggris mungkin ada lah di Australia. Tentu saja Karya saya Paulo milih Coelho. milih terjemahan saja lah ya, karena harganya relatif lebih murah. Buku di sini mahal sekali. Satu buku 300 ribuan. Sementara dengan harga yang relatif lebih murah, saya bisa dapat di Indonesia. Iya, aku punya dua, tapi kalau ngirim ke sana itu juga mahal sama aja. Kalau untuk harapan dalam waktu dekat apa? Pengen punya capaian dalam waktu dekat ya? Tentang, Eh, ya kamu kan tadi bicara soal growth itu kan. Harapan saya itu ada ya, ya ada dua hal ya. Hal yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Kalau hal yang kualitatif mungkin aku nggak bisa mengukur, jadi lebih ke perkembangan cara berpikir, kemudian eh, membangun jejaring-jejaring baru yang barangkali suatu saat bisa bersinergi ke depan untuk ketika saya kembali lagi ke Indonesia atau melakukan hal-hal baru ketika saya nanti memulai untuk berkarir secara lebih profesional seperti itu. Kemudian hal-hal kuantitatif dalam jangka dekat tentu saja mungkin bisa saya sampaikan yaitu misalkan kayak satu kali international conference. Nah, itu kan hal-hal yang sifatnya bisa saya hitung. Kemudian mungkin nilai akademik saya mencapai nilai tertentu. Saya berharap sih bisa lulus dengan minimal distinction atau HD high distinction. Eh, karena apa? Karena saya membuka possibility untuk ambil riset. Jadi di Australia itu bisa memilih antara course sama research. Saya kebetulan di sini 2 tahun ambilnya course, tapi saya ingin ketika nanti semester akhir saya ambil research, mini research sebenarnya. Researchnya nggak seribet skripsi yang ada di Indonesia ya, yang prosesnya sangat panjang sekali. Saya dulu 1,5 tahun. Nah, Yuhu, ini relatif males cuma mini saya research itu. dengan ide yang sederhana itu sudah bisa Ya. menjadi mini research. Nah, ketika kita ambil mini research nanti bisa membuka possibility ketika ingin lanjut PhD. Nah, seperti itu. Jadi eh, itu yang ingin saya lakukan dalam jangka waktu dekat ini. At least saya memenuhi 75% dari nilai yang diharapkan. Misalkan nilainya 100%, jadi saya bisa dapat 75% sehingga saya bisa lanjut ke research karena persyaratan di jurusan saya untuk Master of Education in Digital Learning itu ketika saya mau ngambil research saya harus memenuhi kriteria 75% lulus. Maksudnya ketika nilai itu saya asumsikan 100 berarti saya dapat 75 sampai ketika waktunya ngambil research kayak gitu. Hmm. Kalau Itu yang kemarin harapan itu, terdekat. Hmm? yang apa eh, poster yang kamu share kemarin itu termasuk international conference nggak? Enggak, itu salah satu tugas dari mata kuliah. Hmm. Jadi mata kuliah di sini itu tugasnya relatif lebih jelas. Maksudnya lebih jelas itu saya harus bikin apa di minggu ini, kemudian harus ngelarin apa di minggu ini, tugasnya apa saja, itu relatif lebih jelas dan poster itu merupakan salah satu dari tugas yang harus saya ambil. Jadi semester ini saya cuma punya 2 mata kuliah, relatif berbeda dengan teman saya mengambil studi S2 di dalam negeri.
yang mata kuliahnya bisa sampai 6. Saya cuma ada 2 mata kuliah, tapi secara jumlah SKS-nya relatif lebih tinggi karena satu mata kuliahnya 12 kredit. Sistemnya kredit, beda nama aja. Jadi satu mata kuliah 12 kredit dan yang satu lagi 12 kredit. Kayak gitu. Jadi perlu effort yang lebih tinggi meskipun quantity mata kuliahnya lebih sedikit, tapi sekali nilainya itu jeblok, kreditnya itu gede yang jeblok. Ya perlu perbedaan inilah ya, cara memandang. Aku sebenarnya pengen versi, aku sebenarnya penasaran dengan eh, kamu secara pribadi sih. Aku sering ngobrol, kita sering ngobrol, tapi kita jarang bahas soal ini. Menurutmu, kamu tuh lahir di keluarga religius apa sekuler sih? Sebagai orang kudus, tapi asumsinya religius mungkin. Ya, saya lahir di keluarga relatif religius karena dari mbah saya, bapak saya, Pak D, Pak Le itu nyaris semuanya santri. Minimal Hmm, kalau misalkan tidak santri mondok itu santri kalau ngaji di musola atau di masjid. Minimalnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian bapak saya sendiri itu merupakan salah satu tokoh agama di wilayah tempat saya tinggal. Jadi cukup religius sampai-sampai mondok itu pada saat saya kecil itu bukan menjadi sebuah pilihan, tapi seperti sebuah kewajiban. Itu oke. itu yang membedakan antara berapa orang. Ya mungkin bagi beberapa orang inilah ya mondok menjadi sebuah pilihan. Tapi pada saat saya kecil itu saya merasa itu seperti sebuah kewajiban karena mereka itu selalu menanamkan ini kamu itu harus punya keahlian keagamaan, wawasan keagamaan A, B, C, D agar nanti bisa menjadi tokoh masyarakat seperti itu. Ya, bagi saya itu merupakan sebuah ini ya, sebuah hal yang juga melatar belakangi eh, banyak hal yang akan saya alami ke depan dalam hidup. Contoh sederhana, kalau misalkan saya itu tidak terlahir di lingkungan religius, tentu saja saya tidak Ya. bisa mendapatkan beasiswa LPDP ini yang sekarang sedang saya ambil, yaitu LPDP dengan mekanisme santri. LPDP santri yang terakhir dibuka yaitu tahun 2021 karena setelah itu mekanismenya melalui beasiswa BIP, Beasiswa Indonesia Bangkit yang dikelola Kemenang. Nah, itu salah satu latar belakang yang mungkin bisa dibilang religius karena di sisi lain ada kadang-kadang ada beberapa ambisi orang tua untuk membuat kita mengamalkan agama yang bagi beberapa orang istilahnya apa? Secara kafah mungkin ya, ya. Tapi Ya, istilah kafah ini karena terjadi pengkerdilan makna, jadi saya tidak akan menggunakan istilah kafah. Eh, mengamalkan ajaran keagamaan sehari-hari, contoh sholat awal waktu. ini hasrat untuk menempuh pendidikan tinggi, intinya sampai kampus itu, apakah itu secara pribadi atau itu memang rekomendasi dari orang tua? Sebelum kamu jawab, aku pengen gini. Dan kamu kan memilih jurusan yang matematikal, yang Hmm. menurutku itu mungkin sebagai keluarga santri, kamu lebih direkomendasikan untuk milih ke syariah atau mungkin ke dakwah atau mungkin ke yang lain. Nah, pilihannya ke Saintek waktu itu. Sebenarnya ini pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab. Kenapa? Karena dulu saya pernah mengalami dialektika pemikiran bahwa saya ini salah jurusan. Iya, pelan-pelan berarti. Jadi